Selamat malam saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Allah. Kiranya semua baik dan sudah terbiasa dengan cara hidup yang baru demi kesehatan kita, juga demi kesehatan ekonomi kita. Kita bertemu lagi dalam acara doa malam setiap hari Kamis. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 16 dan merenungkan nama yang diberikan Hagar kepada Tuhan, yaitu El Roi. Dalam ayat 13, Hagar menjelaskan arti nama itu. Aku melihat dia yang telah melihat aku. Itu satu keajaiban dalam pengalaman manusia. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan KJ 378 ayat 1 dan 2. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya. Yang diperbuat Allahku tak usah kuragukan. Marilah saudara-saudara kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur ada jam doa malam di mana kami bersama-sama dari rumah masing-masing berdoa kepadamu, berseru kepadamu, dan mendengarmu berbicara melalui firman. Biarlah firman-Mu yang kami baca pada malam ini menjadi cara hidup, bahwa kami melihat Allah yang telah melihat kami. Supaya kami dapat meneruskan perjalanan yang terbentang ke depan, yang naik turun, yang berliku-liku, tapi tetap melihat padamu yang telah melihat kami. Seperti Hagar telah dihidupkan karena pertemuan dengan Tuhan. Biarlah kami juga mendengar kisah hidup itu dan hidup di dalam pengasihan Tuhan. Kami bersyukur dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita akan membaca, saudara-saudara, firman Tuhan dari Kejadian pasal 16. Sebenarnya seluruh pasal, tapi malam ini kita membaca ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kejadian 16 ini, kita dapat melihat betapa menyedihkan dan kacaunya keluarga beriman ini. Sarai, ibu rumah tangga, tidak percaya janji Allah bahwa dia akan mempunyai anak. Lalu dia bertindak sendiri, menurut pikiran sendiri, menurut adat atau hukum masyarakat waktu itu. Lalu dia mengambil hambanya, Hagar, diserahkan ke suaminya. Karena dengan demikian anak yang nanti dilahirkan oleh Hagar akan resmi menjadi anak Sarai. Dia pikir itu sudah selesai. Tapi ternyata itulah permulaan masalah.
yang mengacaukan rumah tangganya. Bahwa sesudah Hagar hamil, ternyata dia menghina nyonya rumah. Dia memandang rendah majikannya. Maka Sarai murka. Dia marah sekali. Dia marah ke suaminya. Dia mengusir pembantunya keluar dari rumah. Di dalam ayat 6 misalnya, kita membaca, lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Sedang hamil, meninggalkan rumah Abram yang adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Demikianlah dia mengacaukan seluruh keadaan rumah tangganya. Nah, kita kembali ke kisah Hagar. Di dalam sengsara itulah terusir dari rumah, mengembara, tangan Tuhan diulurkan kepadanya. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Ayat 11. Tuhan menjumpai Hagar di tengah derita hidupnya karena penindasan nyonya rumah. Hagar ditemui Tuhan di dekat sumur, di dekat mata air, di padang gurun, jalan ke Syur. Tentu saja Hagar sangat takut dan terkejut, sehingga ia memberi nama kepada Tuhan, Engkaulah El Roi, Engkaulah Allah yang melihat. Ayat 13. Hagar menjelaskan arti nama itu. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ini menarik sekali, saudara-saudara. Tekanannya pada aku melihat Allah. Ini sebenarnya sebuah keajaiban karena ia tidak mati. Dalam bahasa Inggris, kalimat ayat 13 ini ditulis begini. Have I really seen God and remained alive after seeing Him? Apakah saya benar-benar telah melihat Allah dan saya masih tetap hidup setelah melihat Dia? Dalam pemahaman orang kuno, orang Israel kuno, siapa yang bertemu dan melihat makhluk sorgawi, entah Tuhan atau malaikat, ia akan mati. Karena itu sebenarnya arti kalimat ini adalah, kok saya masih hidup ya? Padahal saya telah melihat Allah. Nah, inilah sebuah anugerah, saudara-saudara. Seolah-olah hidup Hagar dikembalikan kepadanya. Hidupnya dipulihkan. Maka sumur itu pun disebut orang Lahai Roi. Ayat 14. Artinya sumur dari dia yang hidup, yang melihat aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan the well of the living one who sees me. Sungguh ajaib nama yang diberikan Hagar kepada Tuhan. Lalu Hagar disuruh kembali ke rumah Abram untuk melahirkan anaknya, dan Abram menamakan anaknya itu Ismail. Artinya Allah mendengar. Cara Allah melimpahkan anugerah kepada Hagar yang menderita benar-benar dirasakan sebagai satu campur tangan Allah yang ajaib. Tangan yang mengembalikan hidupnya kepadanya. Hidupnya hampir hilang, dikembalikan kepadanya. Campur tangan ini sering kita alami. Karena itu janji Allah dan campur tangannya menjadi andalan barang siapa yang melihat Allah dan tetap hidup. Jangan pernah meragukan uluran tangan Tuhan di dalam keadaan kita yang kadang-kadang tampak mustahil. Ya, baik Sarai maupun Hagar telah belajar siapakah Allah yang terus-menerus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Mestinya kita melebihi kedua ibu itu, karena kita hidup setelah Tuhan Yesus datang ke bumi, membuka rahasia rencana Allah yang tersembunyi berabad-abad lamanya,
yaitu rencana penyelamatan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat Allah di dalam Kristus dan kita percaya dan kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita meneruskan hidup dan berjalan ke depan, melihat Allah yang telah melihat kita, dan kita hidup, kita selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, karena kalau Tuhan tidak melihat kami tidak hidup. Tuhan menemui kami, mengaruniakan hidup yang kekal, sehingga kami menjalani hidup di dalam karunia Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ini, seluruh pergumulan dalam perjalanan bersama seluruh dunia, seluruh bangsa kami terus dilihat Tuhan. Biarlah kami boleh bersandar penuh pada campur tangan Tuhan dalam setiap pengalaman. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah yang terus berusaha keras menolong masyarakat, menolong bangsa, supaya kami hidup bahu-membahu, sehingga baik kesehatan tubuh maupun kesehatan ekonomi boleh tercapai. Berilah inspirasi terus-menerus kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, bahwa di tengah kecenderungan grafik wabah ini tidak turun secara drastis, tapi terus menakutkan. Kami boleh bersandar padamu, sehingga tangan Tuhan antara lain lewat pemerintah berhasil mengatasi keadaan. Kami juga berdoa untuk para ahli kesehatan, tenaga kesehatan, pencari vaksin, pencari obat, supaya berhasil di bawah pemberkatan Tuhan menemukan penawar, menemukan obat bagi penyakit ini. Sehingga pada saatnya masyarakat merasakan boleh terlepas dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul karena sakit, terutama yang disebabkan oleh wabah penyakit. Kiranya mereka di dalam pengalaman itu bertemu Tuhan juga dan mendapat penguatan dari Tuhan. Meski tidak bisa didampingi keluarga, bolehlah mereka terus-menerus merasakan kebaikan Tuhan yang memberikan pengharapan. Juga mungkin ada yang sakit karena sebab-sebab lain. Kiranya rahmat Tuhan berlaku atas mereka, sehingga pengharapan padamu, kasih padamu, mendekat kepadamu, terus bernyala-nyala di dalam hatinya. Dan saudara-saudara boleh mengalami uluran tangan Tuhan yang menguatkan, yang menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota masyarakat, supaya bahu-membahu, karena kami sudah jelas seperti apa tata cara hidup yang baru, yang baik atau sehat untuk kehidupan manusia, tapi juga kami bisa bergerak sehingga ekonomi bisa sehat. Tolonglah ya Tuhan, masyarakat boleh taat pada aturan-aturan yang diberlakukan, supaya kami tolong-menolong untuk menyetop atau menghentikan segala penyebaran wabah ini. Syukur karena di seluruh dunia ada upaya tolong-menolong, bantu-membantu di dalam menangani ini. Sehingga baik vaksin atau obat atau cara-cara boleh di-share kepada segala bangsa untuk menjadi alat bersama-sama mengatasi masalah. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami boleh membawa segala pergumulan kami kepadamu. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini saudara-saudara acara doa malam kita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.